Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman semua belajar bersama guru kreatif. Insya Allah masih di acara sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Kali ini kami membuat sebuah prediksi paten teman-teman soal saintek biologi tahun ini. Jadi mohon dipelajari terus, jangan lupa gitu ya untuk persiapan khususnya UTBK biologi di tahun ini teman-teman. Nah, untuk video kali ini mengenai prediksi paten teman-teman, kami sudah menyediakan sekitar 15 soal untuk kita perbincangkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Guna teman-teman bisa mengerjakan soal biologi khususnya saintek di tahun ini. Mohon untuk terus dipelajari ini ya. Oke, baik. Kita langsung saja ke soal yang pertama teman-teman. Di prediksi ini kita lihat soal yang pertama tentang apa ya. Oke. Pernyataan di bawah ini katanya merupakan proses yang mendorong pembentukan ATP katanya secara langsung pada proses kemiosmosis adalah. Nah, teman-teman di soal ini teman-teman mesti tahu bahwa proses pembentukan ATP khususnya di transport elektron teman-teman itu dia melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kemiosmosis gitu ya. Nah, teman-teman bisa menjawab ini ketika tahu kemiosmosis itu apa, gitu ya. Baik, kita akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, berbicaranya kemiosmosis, teman-teman, dia merupakan kata kuncinya itu dia merupakan proses pembentukan ATP, gitu kan ya. Nah, dari mana ATP ini terbentuk? Dengan cara memanfaatkan perbedaan ion hidrogen, teman-teman, yang menuruni gradien konsentrasi. Nah, selanjutnya kita harus tahu ion hidrogen itu dari mana sehingga bisa dimanfaatkan untuk proses pembentukan ATP. Ingat bahwa glikolisis itu kan menghasilkan NADH. DO menghasilkan NADH gitu ya. DO itu dekarboksilasi oksidatif dan SK dan siklus Krebs teman-teman itu dia menghasilkan NADH dan FADH. Begitu kan ya? Nah, NADH dan FADH pada rantai transport elektron itu akan dipecah. NADH menjadi NAD dan H+. FADH menjadi FAD dan H+. Nah, H+-nya itu, ion hidrogennya itu digunakan untuk proses pembentukan ATP. Gitu ya, itu namanya chemiosmosis. Gitu ya. Nah, yang kedua, di dalam proses pembentukan ATP tersendiri itu teman-teman khususnya di rantai transport elektron dengan memanfaatkan ion hidrogen itu memerlukan enzim khusus. Apa nama enzimnya? Yaitu ATP sintase. Adanya ATP sintase yang mampu menggabungkan ADP atau adenosin difosfat dengan fosfat. Akibatnya berubah menjadi ATP yang memang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ATP sintase ini teman-teman dia peran utamanya tadi sudah saya sebutkan bahwa dia ada di dalam protein integral teman-teman di dalam matriks di dalam krista khususnya gitu ya, membran dalam mitokondria yang perannya menyatukan ADP dan fosfat anorganik yang akhirnya membentuk ATP gitu kan ya. Itu dia konsepnya. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman, jangan lupa nanti sumber tenaga ATP sintase itu kan langsung dari perbedaan konsentrasi ion hidrogen kan ya, yang tadi saya sebutkan. Begini ceritanya. Saat NADH dan FADH sudah melepaskan hidrogennya di dalam matriks mitokondria, teman-teman, gitu ya, sebagai sumbangan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, juga siklus Krebs. Akibatnya hidrogen yang ada di dalam matriks mitokondria ini, teman-teman, konsentrasinya dia pekat, konsentrasinya dia tinggi. Nah, otomatis hidrogen yang dari matriks ini dia akan keluar menuju ruangan antara di antara membran dalam dengan membran luar. Ini adalah ruangan antara, gitu ya. Nah, di ruangan antara ini dia dikarenakan konsentrasi hidrogen rendah, akibatnya hidrogen dari matriks yang tinggi dia berpindah ke ruangan di mana hidrogennya rendah, yaitu di ruangan antara, gitu ya. Perpindahan dari konsentrasi tinggi
ke konsentrasi rendah. Lewat apa? Lewat suatu protein yang disebut sebagai protein integral, protein yang menembus membran. Gitu kan ya. Nah, hidrogen yang sudah keluar berada di membran di ruangan antara ini, teman-teman. Selanjutnya, sekarang terjadi perbedaan konsentrasi kembali di antara di luar dengan di dalam matriks, gitu ya. Sekarang di dalam matriks menjadi rendah. Kenapa? Sebab hidrogen dia sudah keluar menuju ruangan antara. Nah, keluarnya hidrogen ini menuju ke ruangan antara, akibatnya dia akan masuk kembali ke dalam matriks dikarenakan terjadi perbedaan konsentrasi kembali kan ya. Seperti itu. Namun hidrogen yang dari luar ini masuk lagi ke dalam, dia masuk lewat suatu protein integral kembali yang khusus, yang di dalamnya terdapat suatu enzim yang disebut sebagai ATP sintase, gitu ya. Nah, hidrogen ini dia masuk ke dalam, mengaktifkan enzim ATP sintase, mengakibatkan menyatunya ADP dengan fosfat, membentuk ATP gitu. Terbentuklah ATP yang diinginkan. Inilah yang disebut sebagai proses osmosis, gitu ya. Nah, selanjutnya hidrogen yang masuk kembali ke dalam matriks, selanjutnya dia ditangkap oleh akseptor terakhir pada rantai transport elektron. Siapa? Dia ditangkap oleh oksigen. Dia berubah menjadi air. Maka di dalam rantai transport elektron itu kan dia menghasilkan air gitu kan ya, selain ATP gitu teman-teman, gitu ya. Oke, itu konsep yang kedua. Nah, konsep yang ketiga barusan masih sama, sudah saya bahas gitu ya, bahwa gradien H itu dia akan mengakibatkan pengaktifan ATP sintase di dalam proses pembentukan ATP gitu ya. Jadi konsep 2 dan konsep 3 sudah saya jelaskan di dalam gambar ini gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi ATP secara langsung dalam proses kemiosmotik dibentuk di mana? Di transport elektron di krista, di membran dalam mitokondria gitu ya. Jadi teman-teman kita bisa tahu jawabannya adalah yang E gitu ya. Pemecahan FADH dan NADH menjadi ion hidrogen dan elektron yang kemudian bergerak pada rantai transport elektron. Ini dia ya. Oke, akibatnya terbentuklah ATP. Jadi jawabannya adalah yang E gitu ya. Itu soal yang pertama teman-teman. Baik. Untuk soal yang kedua, teman-teman, kita bisa perhatikan tentang apa ini. Kita akan lihat di soal kedua ini katanya perhatikan gambar tRNA atau RNA transfer dan mRNA atau messenger RNA gitu ya di bawah ini. Baik, ini yang bawah ini adalah mRNA-nya atau kodon teman-teman, dan yang di atas adalah tRNA atau antikodon teman-teman. Soalnya tRNA dan mRNA merupakan molekul yang berperan di dalam proses translasi. Betul, jadi mRNA akan diterjemahkan oleh tRNA di dalam proses translasi. Betul ya? Oke, berdasarkan gambar di atas katanya mRNA dan tRNA dihubungkan oleh ikatan kimia berupa apa? Oke, jadi antara urasil di tRNA dan adenin pada mRNA itu dia diikat oleh ikatan apa? Termasuk A dengan U, termasuk C dengan G. Itu ikatannya ikatan apa? Oke, baik teman-teman. Kita akan lihat. Nah, bahwa berbicaranya ikatan antara basa-basa nitrogen di antara RNA, teman-teman, baik itu adalah tRNA dengan mRNA di dalam proses rantai translasi, teman-teman, dia menggunakan suatu ikatan senyawa yang penting. Apa ikatannya? Nanti kita akan bahas, gitu ya. Nah, tRNA sendiri teman-teman dia berperan membawa asam amino, dia sebagai hasil dari penerjemahan dari kodon gitu kan ya, yang sesuai dengan kode-kode dari mRNA. Jadi yang mengangkut asam amino sesuai kode rantai mRNA adalah tRNA gitu kan ya. Sedangkan mRNA sendiri dia berperan sebagai kodon, membawa kode genetik gitu ya, yang disandikan oleh rantai DNA. Itu dia perannya. Nah, pada saat rantai RNA dan tRNA dengan mRNA dia melakukan proses translasi, teman-teman, maka akan bergabung basa-basa nitrogennya itu oleh suatu ikatan senyawa kimia yang disebut sebagai ikatan hidrogen, teman-teman, gitu kan ya.
di antara basa-basa tRNA dengan mRNA diikatkan oleh ikatan hidrogen gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi dari gambar diperbesarnya teman-teman, antara C dengan G, U dengan A gitu ya, C dengan G ini diikat oleh ikatan hidrogen. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa ikatan antara U dengan A itu dia memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan G dengan C dia memiliki ikatannya 3 ikatan hidrogen. Gitu ya. Seperti itu teman-teman, jangan lupa. Jadi yang lebih banyak ikatan hidrogennya adalah C dengan G. Gitu ya, 3 ikatan hidrogen, sedangkan U dengan A dia 2 ikatan hidrogen. Oke. Jadi jawaban nomor 2 adalah ikatan hidrogen. Gitu ya. Baik. Soal selanjutnya teman-teman, kita lihat soal nomor ketiga tentang apa ini? Oke, kita lihat. Salah satu hasil katanya replikasi DNA adalah fragmen Okazaki. Manakah deskripsi yang tepat tentang fragmen Okazaki? Oke, replikasi DNA ya. Fragmen Okazaki itu apa? Oke, baik, ini soalnya hot teman-teman. Ini agak berat, ini agak susah ya. Tolong diperhatikan. Baik. Yang pertama, teman-teman, ketika kita berbicara replikasi DNA, maka sesungguhnya kita sedang berbicara penggandaan DNA, gitu kan ya? Itu konsep utamanya. Nah, berbicaranya replikasi DNA itu banyak hipotesis mengenai tentang replikasi DNA, yaitu diantaranya ada teori konservatif, ada teori semi konservatif, dan ada teori dispersif, teman-teman. Namun hipotesis berdasarkan replikasi DNA yang dapat diterima oleh para ilmuwan, ternyata yang paling betul itu adalah berdasarkan hipotesis dari replikasi DNA secara semi konservatif, teman-teman. Yang seperti apa semi konservatif itu? Di mana ketika DNA dia mau melangsungkan semi konservatif ini, di mana rantai DNA yang double helix itu teman-teman, yang 2 rantai itu dia memisah terlebih dahulu. Jadi kalau ini rantai DNA, dia memisah terlebih dahulu, gitu kan ya. Nah, masing-masing pisahannya tersebut atau masing-masing pita tersebut teman-teman mendapatkan pasangan baru gitu ya. Jadi menduplikasikan dirinya masing-masing gitu. Dan hasil gandaan dan akhirnya dia terbentuk double helix kembali, di mana rantai yang baru itu terdiri dari DNA lama dan terdiri dari DNA baru masing-masingnya itu. Itu adalah semi konservatif gitu ya. Jadi memisah dulu, masing-masingnya menggandakan diri, akibatnya DNA ini dengan DNA yang ini dia memiliki masing-masing DNA baru gitu ya. Gitu, seperti itu dia semi konservatif ya. Nah, prosesnya begini teman-teman, jika kita lihat dari gambar gitu ya, bahwa proses pembentukan rantai DNA ini awalnya kan memisah dulu teman-teman gitu ya. Dia terdiri dari rantai DNA yang terdiri dari untai leading strain teman-teman gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai leading strain yang ini gitu ya. Setelah memisah gitu ya, bergeraknya seperti ini. Dan ada yang disebut sebagai rantai kontinu atau berkesinambungan teman-teman. Kalau leading strain itu dia kontinu gitu ya, berkesinambungan. Dan ada untaian di bawahnya itu lagging gitu ya, ada lagging. Nah ini yang bawah gitu ya, ada lagging strain di mana rantai ini dia discontinue teman-teman, atau seutas-seutas, jadi pendek-pendek. Jadi kalau leading strain dia continue panjang gitu ya, tidak motong-motong. Kalau lagging strain dia potong-potong. Jadi dia berupa seutas-seutas, pendek-pendek gitu ya. Kalau lagging. Nah, di sini nih pendek-pendek tah, lagging yang biru gitu ya, terputus-terputus itu namanya lagging. Jadi seutas-seutas, pendek-pendek ya. Sedangkan leading dia panjang banget tuh, tidak terputus. Jadi berkesinambungan. Nah, gitu ya. Nah, DNA yang baru teman-teman hasil dari sintesis itu dengan arah 5/3 teman-teman gitu ya. Jadi DNA baru yang terbentuk itu dia ujungnya itu berarah dari 5/3 gitu. Nah, pada untai leading strain teman-teman yang ini berkesinambungan tadi gitu ya. Dia membentuk rantai DNA terjadi secara kesinambungan kan ya, panjang tidak terputus, yang dia dapat menghasilkan rantai yang paling panjang teman-teman dengan arah pembentukan searah dengan membukanya garpu replika. Jadi yang ini searah, kalau misalkan rantai yang panjang ini dia DNA lamanya, maka terbentuk rantai yang panjang tanpa terputus, itu dia disebut sebagai leading strain
gitu ya, leading strain. Itu dia konsep yang kedua. Selanjutnya teman-teman, sedangkan kalau kita berbicaranya yang lagging, yang ini teman-teman gitu ya, dia pembentukan rantai DNA itu kan dia terjadi secara tidak berkesinambungan, putus-putus gitu kan ya, dengan DNA yang terbentuk berupa fragmen-fragmen. Jadi ada seutas fragmen, seutas fragmen, seutas fragmen, tidak berkesinambungan. Nah, fragmen-fragmen inilah yang disebut sebagai fragmen Okazaki, teman-teman. Jadi fragmen Okazaki itu adalah rantai DNA lagging strain gitu ya, di mana rantai DNA-nya itu dia terputus-putus atau seutas-utas berupa fragmen yang kita sebut sebagai fragmen Okazaki gitu. Arah pembentukan untayan lagging strain ini teman-teman dia berlawanan arah dengan membukanya replikasi POC gitu ya. Replication POC gitu ya, seperti itu. Jadi itu dia teman-teman bedanya antara leading strain dengan lagging strain. Jadi kalau kalau berbicaranya fragmen Okazaki dia merupakan untayan lagging strain gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah fragmen Okazaki itu berbicara tentang fragmen pendek rantai DNA pada lagging strain gitu ya, yang disintesis dengan arah menjauhi replication POC gitu ya, atau berlawanan ya, menjauhi itu. A jawabannya ya. Oke, nomor 3. Oke teman-teman, di prediksi soal kali ini memang soalnya hot teman-teman, wajib dipelajari gitu ya. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini katanya salah satu tahap pada profase 1 pada pembelahan meiosis yang ditandai dengan mulainya terbentuknya struktur sinaptonemal kompleks. Nah ini juga keren soalnya teman-teman, berat ya. Merupakan karakteristik dari tahapan apa? Oke, pada profase meiosis ya. Oke, perlu diketahui sama teman-teman bahwa profase 1 meiosis itu kan ada 5 tahap gitu ya, yang kita singkat dengan nama Lesipadipdi teman-teman gitu ya. Ini sudah saya untaikan, sudah saya tuliskan urutannya dengan ciri-cirinya. Tahapan pertama adalah Lesipadipdi leptoten gitu, di mana leptoten itu dia punya ciri yaitu kromatin dia menebal gitu ya, terkondensasi dia menjadi kromosom. Yang kedua zigoten itu dia cirinya adalah kromosom homolognya itu dia saling berpasangan gitu ya. Nanti untuk siap-siap membentuk sinapsis gitu. Terus pakiten itu dia terbentuk kromasi tetrad teman-teman. Jadi ada 4 dia replikasi gitu ya. Awalnya 2 sekarang jadi 4. Terus diploten dia pindah silang. Di sini kiasma teman-teman, terbentuknya kiasma pindah silang. Jadi gen dari satu kromosom ke kromosom yang lainnya itu masuk ke kromosom yang satunya lagi. Jadi perpindahan kromosom di situ. Ada pindah silang gitu ya. Terus yang terakhir adalah diakinesis. Diakinesis itu di mana ciri dari profase pada umumnya. Membran inti menghilang, nukleus menghilang gitu kan ya. Nukleolus menghilang, terus sentriol bergerak ke kutub berlawanan, seperti itu. Itu ciri dari profase umum kalau diakinesis. Itu konsep yang pertama, teman-teman. Konsep yang kedua bahwa berbicaranya sinaptonemal kompleks, teman-teman, dia mulai terbentuk saat subfase zigoten. Kita lihat gambarnya, gitu ya. Nah, ini dia yang disebut sebagai sinaptonemal kompleks. Jadi seperti akar-akar, teman-teman, yang menggabungkan antara kromosom merah dengan kromosom biru. Jadi yang melekatkan, gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai kromosom homolog saling berpasangan dan membentuk sinapsis. Nah, pasangannya tersebut itu diikat oleh sinaptonemal kompleks, teman-teman, gitu ya. Jadi dia berupa protein ini yang berfungsi menempelkan kromosom yang atas dengan kromosom yang bawahnya. Itu dia sinaptonemal, gitu ya. Nah, tadi seperti disebutkan bahwa sinaptonemal kompleks itu dia hadir pada profase 1 di tahapan zigoten, teman-teman. Ini adalah yang warna biru, teman-teman, yang menghubungkan kromosom yang atas dengan kromosom yang bawah. Misalkan kromosom kan ada 2 warna nih, kita warnai, ada yang merah dengan warna biru. Nah, ikatannya itu yang ada warna hijau ini ya. Ini adalah sinaptonemal kompleks. Nah, ini yang muncul ada ketika di tahapan zigoten, teman-teman. Gitu ya, seperti itu. Jadi, jawaban nomor 4 adalah ada pada fase di zigoten awal mulanya ya. Oke, sip. Pintar nomor 4. Dan tahapan selanjutnya teman-teman soal nomor kelima kita lihat ini tentang hukum Mendel katanya. Kita akan lihat bagaimana hukum Mendel ini.
Salah satu jenis penyimpangan semu Mendel adalah peristiwa atapisme. Oke. Atapisme atau interaksi gen contohnya terdapat pada fenomena bentuk pial ayam, berarti jawer gitu ya yang di atas. Terdapat 4 jenis pial ayam walnut, teman-teman. Ingat kalau walnut itu rumusnya harus hafal, teman-teman. Walnut itu adalah di mana P dengan R-nya harus besar. Jadi P strip, R strip gitu ya. P dengan R-nya itu dia menggunakan huruf kapital, jadi besar gitu ya. Pak, maksudnya strip apa? Strip itu kan bisa besar, bisa kecil, tidak ngaruh. Sebab di depannya kan sudah dominan gitu ya. Saya ulangi, walnut dia memiliki rumus di mana menggunakan P besar strip dan R besar strip. Itu dia walnut. Sedangkan rose dia R-nya yang harus besar. Misalkan R besar strip, P-nya kecil. Nah, P kecil misalkan gitu ya. Dan Pi atau PA dia menggunakan P-nya yang besar. R kecil, P strip. Jadi P stripnya itu P-nya besar. Gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu dia menghasilkan PA atau Pi. Sedangkan single dia memiliki rumus kecil semuanya. R kecil, P kecil. Itu dia single atau bilah. Itu ya rumusnya. Nah, jika ayam pial rose homozigot berarti R-nya yang harus besar. R besar, P kecil, berarti homozigot rose-nya. Dikawinkan dengan ayam berpial Pi homozigot, berarti Pi itu R-nya kecil. R kecil, P besar. Itu homozigot Pi gitu ya. Maka akan menghasilkan F1 seluruhnya walnut. Kita cek betul tidak? Nah, ini benar ya. Rose, R besar homozigot, terus P besar homozigot. Dia menghasilkan walnut, betul ya. Dia F1-nya walnut. R dan P besar. Ada R dan P besar, ini dia walnut. Gitu ya, walnutnya heterozigot ini. Nah, walnut ini katanya disilangkan dengan P single gitu ya, disilangkan dengan pial single. Oke, berarti single itu kan kecil semuanya ya. R kecil, P kecil. Maka pernyataan yang tepat hasil tersebut oke kita kawinkan. Teman-teman, ini adalah heterozigot, ini 2 pangkat 2, teman-teman, berarti gametnya mesti 4 gitu ya. Ini kan 2 pangkat N rumusnya. N itu adalah sifat beda. Ini R dengan R kecil beda ya. P besar, P kecil beda. Jadi ada 1, ada 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Jadi gametnya adalah R besar dengan P besar ini. R besar dengan P kecil ini. Itu ya, R kecil dengan P besar dan R kecil dengan P kecil. Itu cara menentukannya ya. Sedangkan ini sama semuanya. 2 pangkat N. N itu sifat yang beda. Nggak ada yang berbeda ini. Berarti ini rumusnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Berarti R-nya turunkan 1. P-nya turunkan 1. Gitu ya, 2 pangkat 0. Jadi kawinkan yang tadi 4 gamet dengan 1 gamet, maka ketika dikawinkan hasilnya begini. Jadi R besar, R kecil, P besar, P kecil, ini jadi walnut gitu ya. Yang ini dengan yang ini dikawinkan jadi rose, R-nya yang besar, yang itu dikawinkan dengan yang ini jadi PA atau Pi, P-nya yang besar, sedangkan yang terakhir dia jadi single. Jadi perbandingannya masing-masing 1, teman-teman, gitu ya. Oke, begitu gampang ini malah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, gampang banget ya. Soal nomor 5. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor, kita masuk ke soal nomor keempat. Oke. Kita lihat, keempat. Keberapa? Kelima sudah kan ya? Kita masuk soal ke-6 berarti sekarang. Ini dia nomor 6 tentang sindrom katanya. Sindrom Edwards, teman-teman, adalah kelainan yang disebabkan oleh mutasi kromosom. Individu yang mengidap sindrom Edwards memiliki 1 buah kromosom yang tambahan katanya, yaitu pada kromosom nomor 18. Berarti jadi trisomi tuh, gitu ya. Nah, pernyataan berikut yang kurang tepat mengenai sindrom Edwards, berarti yang salah ya. Oke, baik. Yang pertama, teman-teman. Tadi sudah disebutkan bahwa berbicaranya sindrom Edwards di dalam soal bahwa dia merupakan sindrom di mana terjadi mutasi pada kromosom somatis, teman-teman, yaitu kromosom bernomor 18. Akibatnya terjadi penambahan 1 di kromosom nomor 18, maka mutasi sindrom ini dia disebut sebagai mutasi trisomik gitu. Jadi ada nambah 1 gitu, jadi ada 3 gitu ya. Nah, penambahan 1 ini dia disebabkan karena peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction, teman-teman, gitu ya. Saat proses pembentukan gametogenesis tentunya gitu. Nah,
Gagal berpisahnya itu dia terjadi pada kromosom tubuh, khusus pada kromosom autosom. Jadi tidak mengenai kromosom gonosomnya. Jadi kena ke kromosom autosom ya, ingat-ingat kromosom tubuhnya. Nah, akibatnya ketika penulisan sindrom ini mengakibatkan jadi seperti ini. 45A plus XX kalau pada perempuan dan 45A plus XY pada laki-laki. Jadi yang kenanya itu autosom, kan ini harusnya 44 ya orang normal ya. Dikarenakan dia trisomik, nambah 1 pada kromosom nomor 18 jadi 45. Jadi 44 tambah 1 jadi 45 gitu ya. Autosomnya dia mutasi. Gitu. Yang normal itu kan 44 ya. Jadi total kromosomnya 45 tambah 2 gonosom. Jadi 47. Tuh tidak normal. Orang normal itu kan 46 jumlah total dari kromosomnya. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat gambar, ini adalah kromosomnya teman-teman. Harusnya dia berpasangan seperti ini nomor 1, nomor 2 sampai nomor 22. Jadi ada 44 kromosom autosom gitu ya. Nah, ini dia nomor 18-nya ada satu yang masuk jadi trisomik gitu. Bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan gitu ya. Jadi jawaban yang bukan ciri dari sindrom Edwards adalah yang E, hanya berjenis kelamin laki-laki. Tidak, dia bisa perempuan, bisa laki-laki. Sedangkan A dengan D sudah kita bahas di konsep gitu ya. Oke, sip. Itu nomor 6. Nomor 7 teman-teman, seperti apakah soal nomor 7? Kita akan lihat ini dia mengenai isolasi reproduksi teman-teman. Baik. Spesiasi adalah katanya proses pembentukan spesies baru, betul, yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah isolasi. Baik, isolasinya ada 2 ya, nanti kita bahas. Salah satu isolasinya adalah isolasi reproduksi. Oke, disebutkan di soal yang satu lagi teman-teman adalah isolasi geografis, gitu ya. Tanaman tulip katanya yang merah muda membuka bunganya pada pagi hari. Oh, yang tulip merah mah di pagi hari katanya. Sedangkan tulip yang berwarna apa ini yang kedua, yaitu tulip yang berwarna ungu, dia ternyata membukanya di siang hari. Oh, berbeda. Padahal dia satu spesies yang sama ya, tetapi dia mekar bunganya berbeda. Peristiwa tersebut menyebabkan lebah tidak bisa melakukan polinasi, penyerbukan, gitu ya. Kenapa? Karena perbedaan membuka menutupnya bunga. Oke. Disebut apakah jenis isolasi reproduksi pada peristiwa di atas? Siap, kita akan sebutkan. Tadi disebutkan teman-teman di soal bahwa spesiasi itu dia proses pembentukan spesies baru kan ya. Nah, salah satu yang dapat menyebabkannya adalah isolasi. Isolasi apa? Satu, isolasi geografis teman-teman, merupakan suatu batas atau penghalang alam gitu ya. Yang kedua adalah reproduksi. Nah, di soal diminta isolasi reproduksi, bahwa mekanismenya itu ada 2 proses. Bisa prazigotik, bisa isolasi postzigotik. Nah, ini yang mana? Kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Nah, berbicaranya prazigotik teman-teman, ini khususnya di soal nanti ada macam-macam ya. Ada isolasi habitat, ada isolasi temporal, ada isolasi tingkah laku, ada isolasi mekanik, ada isolasi gametik gitu ya. Ini adalah ciri-ciri yang dimiliki dari isolasi prazigotik pada isolasi reproduksi. Nah, di soal tentang berbicaranya bunga yang berbeda mekar padahal satu spesies yang sama, itu teman-teman berbicara isolasi temporal kalau yang itu gitu ya. Mengapa disebut isolasi temporal? Berbicaranya temporal itu dia merupakan isolasi di mana terjadinya perbedaan waktu matangnya sel gamet jantan dan sel gamet betina. Itu adalah isolasi temporal. Jadi jawabannya yang tadi kan satu spesies yang sama, mekarnya berbeda, itu dia temporal. Gitu ya. Kalau habitat ya tempat hidup, kalau misalkan tingkah laku berarti perilaku dari hewan itu. Terus mekanik itu adalah alat reproduksinya, gametik itu adalah berbicara sperma dan ovum, gitu ya. Berarti kalau perbedaan waktu itu adalah temporal, teman-teman, gitu ya. Yang kedua ada isolasi postzigotik di dalam isolasi reproduksi itu. Ini contohnya postzigotik itu adalah kejadian ketika kuda dikawinkan dengan keledai, gitu ya. Ini berbeda spesies ini teman-teman. Lalu dikawinkan. Ternyata perbedaan spesies ini dia tetap bisa menghasilkan ada anaknya, tetapi anaknya itu dia disebut sebagai mul atau mule teman-teman,
di mana hasil perkawinan kedua spesies yang berbeda ini dia menghasilkan individu yang steril. Ini adalah postzigotik. Jadi kasihan anak-anaknya, dia tidak bisa menghasilkan individu yang fertil gitu ya, yang subur. Dia tidak bisa menghasilkan anak gitu. Itu kenapa? Sebab di situ ada postzigotic mechanism gitu ya. Jadi isolasi postzigotik. Begitu ya. Oke. Baik, jadi jawabannya tulip tersebut dia termasuk ke dalam isolasi temporal di mana terjadi perbedaan waktu kematangan. Oke, sip. Terus soal selanjutnya yaitu nomor 8, teman-teman. Kita lihat ini tentang apa? Katanya ini apa ya? Di bawah ini merupakan beberapa karakteristik spesies pada ekosistem. Oke. Karakteristik yang dimiliki oleh spesies invasif adalah, teman-teman harus tahu dulu invasif itu apa, gitu ya. Kalau tahu ya gampang jawabnya. Oke. Spesies invasif, teman-teman, dia merupakan spesies baik itu ada di ketika kita berbicara tumbuhan boleh, berbicara hewan juga boleh. Jadi spesies invasif itu dia organisme gitu ya, di mana dia hidup gitu ya. Di luar habitat alaminya gitu ya. Dia tumbuh dengan pesat gitu. Kenapa? Karena dia mempunyai musuh, karena dia tidak memiliki musuh gitu ya. Jadi seolah-olah dia hidup dengan tenang gitu. Jadi dia hidup pada, misalkan beginilah. Dia hidup spesies invasif itu dia hidup pada suatu populasi tertentu gitu ya, misalkan di padang rumput misal gitu. Lalu ada spesies yang baru di situ timbul hidup. Nah, dia kan tidak punya saingan untuk mencari makanan. Sebab cuma dia sendiri, yang lainnya kan rumput gitu ya. Ketika dia tidak mempunyai musuh, tidak mempunyai saingan, biasanya makanya hidupnya dia sangat pesat, sangat cepat gitu ya. Biasanya dia juga dikarenakan hidupnya parasit, teman-teman, biasanya hidupnya itu dia disebut sebagai organisme gulma gitu, atau hama gitu ya, bahkan penyakit gitu ya. Jadi tumbuhan atau spesies yang dapat menyebabkan penyakit gitu ya. Makanya disebut sebagai spesies invasif itu dia spesies parasit gitu ya, yang mengganggu kehidupan populasi yang alamiahnya. Nah, spesies invasif ini, teman-teman, dia dapat masuk ke habitat baru secara alamiah ataupun bisa juga tidak alamiah gitu ya. Misalkan introduksi spesies gitu. Nah, karakteristik si invasif ini dia kenapa bisa menginvasif gitu ya? Sebab dia punya sifat-sifat yang luar biasa. Dikarenakan dia parasit, biasa kan dia tumbuh hidup lebih cepat. Kenapa? Dalam mendapatkan makanan tidak ada saingan gitu kan ya, akibatnya reproduksinya cepat gitu ya. Terus kemampuan menyebarnya tinggi, teman-teman, itu dia cirinya. Terus toleransi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan, akibatnya kan dia disebut invasif. Jadi toleransinya tinggi gitu ya, akibatnya kan tumbuhnya cepat. Terus kemampuan untuk hidup dengan jenis makanan yang beragam. Jadi dia mampu mendapatkan makanan atau makanan yang dia temui apapun, dia bisa dikonsumsi oleh dia gitu ya. Terus reproduksinya dikarenakan dia cepat gitu ya, biasanya menggunakan reproduksi secara aseksual, teman-teman. Gitu, dan berasosiasi dengan manusia juga bisa gitu ya. Contohnya misalkan kalau yang besar-besar gitu ya, ada arenga, teman-teman, obtusifolia, contohnya palem-paleman gitu ya, di Taman Nasional Ujung Kulon tuh banyak gitu ya mengganggu di situ. Terus ada akasia, misalkan di Taman Nasional Baluran yang mengganggu spesies populasi alaminya di sana gitu ya. Oke, itulah spesies invasif, teman-teman, yang mengganggu populasi utamanya, yaitu memiliki ciri apa saja? 137 gitu ya. Oke, itu ciri dari organisme spesies invasif nomor 8 ya. Oke, baik. Nomor 9, teman-teman, kita lihat di nomor 9 ini dia tentang proses terapi gen. Katanya ini berbicara rekayasa genetik, teman-teman. Terapi gen merupakan metode pengobatan dengan cara mentransfer atau menyisipkan gen fungsional tertentu gitu ya, yang dapat menggantikan fungsi gen abnormal yang terkait dengan penyakit target. Nah, itulah yang disebut sebagai terapi gen, teman-teman. Ingat ya. Sudah ada di sini di soalnya. Terapi gen dapat dilakukan secara in vivo dan juga ex vivo dengan menggunakan sel embrional ataupun sel somatik.
Apabila dikaitkan dengan proses ekspresi gen, terapi gen bertujuan untuk, tujuannya untuk apa nih terapi gen kalau kita gabungkan dengan ekspresi gen di dalam rekayasa genetik. Baik, di dalam soal sudah disebutkan teman-teman bahwa berbicaranya terapi gen itu dia merupakan teknik terapi di mana tujuannya utamanya adalah memperbaiki gen-gen. Gen yang mana? Seluruh gen? Bukan. Bukan. Awas, ingat-ingat. Tidak seluruh gen yang diperbaikinya. Tetapi gen-gen yang mengalami mutasi saja. Gitu ya. Atau gen-gen yang mengalami cacat saja. Gitu. Yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Jadi diperbaiki itu gen itunya saja. Tidak semua gen. Ingat-ingat ya. Nah, gen atau bagian DNA yang mengalami mutasi akan diganti tuh bagian tertentunya saja. Akan diganti dengan gen normal. Akibatnya dia normal kembali kan ya. Nah, siapa yang membawa tersebut dibutuhkan suatu vektor. Misalkan plasmid teman-teman yang bisa masuk ke dalam sel. Gitu ya. Plasmid itu adalah DNA bakteri yang bulat gitu ya. Itu dia menggunakan itu. Nah, selanjutnya teman-teman, gen yang normal tersebut kalau dia sudah misalkan digantikan gen yang tidak normalnya, maka gen normal itu dia selanjutnya akan menyisip ke dalam DNA gitu kan ya, menggantikan gen-gen yang bermutasi atau gen-gen yang memang non fungsional, digantikan gen itunya saja. Sehingga gen tersebut nantinya dia mampu melakukan proses sintesis protein kembali, jadi normal lagi gitu ya. Untuk apa? Menghasilkan protein tentu gitu ya, yang sebelumnya memang dia tidak bisa menghasilkan protein. Nah, protein yang dibentuk nanti buat apa? Nanti dia akan mampu dimodifikasi kembali seperti halnya sel-sel normal gitu ya. Untuk pembentukan atau dibuat hormon atau bisa dibuat juga enzim yang memang diperlukan oleh tubuh gitu ya, di mana gen itu hilang sebelumnya. Nah, proses sintesis protein ini tentu teman-teman sudah tahu kan melibatkan dua proses. Ada transkripsi, ada translasi. Itu adalah proses di mana pembentukan proteinnya. Gitu ya. Nah, secara sederhana teman-teman bisa dilihat dari gambar ini. Jadi awalnya misalkan ini ada virus gitu ya, di mana di dalamnya ada gen penyebab penyakit. Lalu kita sisipkan gitu ya gen penyembuh teman-teman, gen normal intinya mah ya ke dalam sel virus, ke dalam organisme virus tersebut. Virus itu kan bukan sel ya, maaf. Dia ke dalam tubuhnya virus tersebut. Nah, akibatnya setelah diinjeksi, setelah masuk, lalu organisme tersebut dia virus tersebut kita coba dimasukkan ke dalam sel tubuh teman-teman. Lalu akibatnya di dalam sel tubuh seseorang nanti gen penyembuh itu akan keluar dari virus gitu ya, dia akan keluar. Nah, gen penyembuh ini teman-teman dia akan memproduksi protein di dalam sel. Di dalam sel yang tidak normal tersebut menghasilkan suatu protein yang diinginkan. Akibatnya sel ini dia menjadi normal kembali gitu dengan adanya gen penyembuh. Ini secara kalau kita lihat dari bagan berupa gambar gitu ya. Nah, tapi gambar ini sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya. Jadi tujuan dari terapi gen berhubungan dengan ekspresi gen adalah jawabannya yang A gitu ya. Mensintesis protein yang normal melalui transkripsi dan translasi pada sel pasien. Gitu tujuannya ya. Oke. Kita masuk ke soal nomor ke-10 teman-teman. Seperti apa soalnya? Ini ada 15 soal teman-teman. Prediksi paten nih. Pelajari sama teman-teman ya. Oke. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Katanya pergerakan air menuju vakuola sel penjaga dan selanjutnya. Pertanyaannya, manakah dari pernyataan di atas yang dapat meningkatkan pengangkutan air dan mineral di dalam silem? Oke, poin 1 dan 3 mana yang berhubungan dengan pengangkutan air teman-teman ya. Oke, baik. Berbicaranya pergerakan air di dalam proses pengangkutan air di dalam tanah, tentu teman-teman sudah tahu organ yang mengangkutnya, yaitu silem. Itu kan ya. Nah, kenapa silem dia bisa mengangkut air? Ada 3 faktor yang menyebabkan silem mampu menyerap air. 1, adanya tekanan air. Yang kedua, adanya kapilaritas batang, teman-teman. Yang ketiga, adanya daya isap daun. Nah, 3 faktor inilah yang menyebabkan air dari dalam tanah juga mineral bisa diserap oleh silem sampai menuju ke puncak yang tertinggi, yaitu ke daun. Gitu ya.
Nah, yang paling utama teman-teman di dalam peningkatan pengangkutan air dan mineral pada silem, teman-teman, yang paling dominan terjadi itu, yang paling kuat itu adalah disebabkan oleh adanya daya isap daun, teman-teman. Kenapa daun dia memiliki daya isap daun gitu ya, sehingga air dari bawah bisa terangkat ke atas, sebab di sana memanfaatkan suatu proses yang disebut sebagai transpirasi atau penguapan. Jadi saat daun menguap, nah proses penguapan itulah yang menyebabkan adanya daya isap daun gitu ya. Nah, berbicara transpirasi tadi sudah disebutkan bahwa dia merupakan penguapan teman-teman di daun khususnya di daerah stomata gitu ya. Nah, membukanya stomata diantaranya disebabkan oleh masuknya air teman-teman gitu ya pada vakuola sel penjaga stomata. Nah, itu dia yang menyebabkan adanya transpirasi yang mengakibatkan peningkatan pengangkutan air menjadi lebih maksimal gitu ya. Nah, selain itu teman-teman transpirasi juga dia akan meningkat jika apa? Jika kelembaban udara di lingkungan menurun. Akibatnya maksudnya menurun kelembaban berarti kan suhunya naik di sekitarnya gitu. Jadi kalau suhunya naik maka transpirasi akan meningkat, otomatis pengangkutan air di dalam silem meningkat juga. Gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau dari gambar ini ada 3 faktor yang tadi saya ceritakan. Ini adalah tekanan akar teman-teman yang diserap oleh rambut-rambut akar. Yang kedua, kalau di batang dia adanya kapilaritas batang yang memanfaatkan proses kohesi dan adhesi di dalam silem. Terus yang terakhir, kalau di daun adalah memanfaatkan proses transpirasi yang terjadi di stomata. Akibatnya proses pengangkutan air dan mineral itu dia semakin tinggi, semakin cepat gitu ya. Jadi jawabannya teman-teman yang meningkatkan pengangkutan air dan mineral adalah A gitu ya. Pergerakan air menuju vakuola sel penjaga dan stomata, artinya meningkatkan transpirasi ini gitu ya. Meningkatnya kelembaban tidak harusnya menurun gitu. Apalagi mencegah akar endodermis, akar yang mencegah ion masuk menuju silem tidak gitu ya. Oke, sip. A. Oke, 5 soal lagi teman-teman. Kita tetap di Sukses UTBK, tetap semangat ya. Oke, nomor 11. Ini keren-keren soalnya hots teman-teman ya. Nah, teori kontraksi otot atau teori sliding filamen teman-teman melibatkan filamen aktin dan miosin. Tentu kontraksi otot pasti ada aktin dan miosin di situ ya. Selain itu dibutuhkan juga ion kalsium, jelas, yang akan berikatan dengan troponin. Oke, benar. Nanti kalsium dengan troponin itu dia melepaskan tropomiosin gitu ya. Akibatnya kalsium ini kan dilepaskan oleh retikulum sarkoplasma, betul, di dalam kontraksi otot, betul. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang terjadi katanya jika ion kalsium tidak sepenuhnya diserap? Oke. Jadi teman-teman setelah kontraksi nih yang normalnya gitu ya, kalsium itu kan dikeluarkan ketika mau kontraksi. Nah, ketika dia relaksasi, kalsium itu diserap kembali oleh retikulum sarkoplasma. Sekarang katanya kejadiannya kalau kalsium tidak diserap kembali oleh retikulum sarkoplasma, apa yang akan terjadi? Kan harusnya relaksasi ya kalau diserap. Nah, kalau tidak diserap bagaimana? Oke, baik, kita bahas. Yang pertama, teman-teman, ini dia gambarnya. Nah, pada proses sliding filamen, teman-teman, ini ada ion kalsium di sini, teman-teman, gitu ya. Dia akan berikatan dengan troponin. Mana troponin? Troponin itu adalah yang warna ungu, teman-teman. Ini yang warna-warna ungu, dia troponin. Yang panjang warna abu apa? Namanya adalah tropomiosin. Ini saya jelaskan ini. Tropomiosin itu dia menutup tempat-tempat perlekatan antara aktin dengan miosin. Aktin itu yang mana? Ini aktin teman-teman yang warna bulat-bulat orange. Miosinnya itu ini, gitu ya. Yang ini nih miosin dia teman-teman ya. Nah, kepala miosin itu akan berikatan dengan tempat-tempat perlekatan di aktin. Kalau dia berkontraksi. Tetapi sebelum berkontraksi itu, relaksasi misalkan, nah tempat-tempat perlekatan aktin itu ditutup teman-teman oleh tropomiosin. Nah, ketika kepala miosin ini dia mau berikatan dalam kontraksi, otomatis tempat-tempat perlekatan di aktin itu mesti dibuka. Nah, bagaimana proses dibukanya? Begini ceritanya. Kalsium yang telah dilepaskan oleh retikulum sarkoplasma, teman-teman, dia akan berikatan dengan troponin. Nah, setelah berikatan dengan troponin, dia mampu melepaskan ikatan tropomiosin dengan aktin. Akibatnya lihat, terbuka teman-teman, ini kalsium.
nempel pada troponin, lalu troponin mengikat tropomiosin untuk lepas terhadap tempat-tempat perlekatan aktin dan miosin. Jadi terbuka nih bolong-bolong kan ya, yang sebelumnya dia tertutup oleh tropomiosin, sekarang ada lubang-lubang. Ini dia berarti terbuka, gitu ya. Nah, itu dia peran dari kalsium gitu ya, berikatan dengan troponin untuk melepaskan tropomiosin pada aktin, gitu ya. Nah, setelah terbuka otomatis gitu ya, kepala miosin dia dapat bergabung dengan aktin. Nah, bergabungnya ikatan antara miosin dengan aktin di dalam proses kontraksi membutuhkan ATP, energi untuk berkontraksi gitu ya. Dibutuhkan ADP dan P ini jadi ATP ya, nanti dilepaskan fosfatnya, akibatnya energinya hasil ada gitu ya. Oke, di dalam kontraksi otot. Oke, konsep yang kedua, jika ion katanya ion kalsium kan ceritanya tidak sepenuhnya balik lagi ke retikulum sarkoplasma. Kan normalnya mah balik lagi sehingga tropomiosin itu nutup lagi kan ya. Nah, apa yang terjadi? Maka kontraksi berikutnya teman-teman, kalau ada kalsium makin tinggi, maka kontraksi selanjutnya itu akan lebih besar teman-teman dari kontraksi sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena ion ini dia lebih banyak gitu ya ada di situ, akibatnya kontraksinya lebih kuat. Nah, gitu dibandingkan kontraksi sebelumnya, gitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kontraksi selanjutnya akan lebih besar daripada kontraksi otot sebelumnya. Jadi D ya. Oke, gampang ya. Sekarang nomor 12 teman-teman. Oke, ini berkenaan dengan sel glia katanya. Oke, bukan ya, neuron ini. Oke, perhatikan gambar sel saraf di bawah ini. Ya, neuron teman-teman. Berdasarkan gambar sel di atas, pernyataan yang paling tepat adalah, oke, baik teman-teman. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus tahu ini tipe dari neuron jenis apa. Gitu kan ya. Nah, berdasarkan tipenya, ini kata kuncinya badan selnya ada di sini teman-teman. Ini ciri khas dia. Gitu ya. Oke. Jika kita lihat dari segi gambar teman-teman, nanti ada 4 ciri khas berkenaan dengan bentuk dari neuron atau sel saraf. Yang pertama ada tipe bipolar di mana badan selnya itu berada di tengah di antara akson-aksonnya teman-teman gitu ya. Yang ke arah atas ada yang membentuk dendrit, yang ke arah bawah juga ada yang membentuk akson. Yang jelas ada dendrit dan akson, dia berada di tengah-tengah gitu ya badan selnya itu. Nah, yang ini disebut sebagai sel saraf interneuron teman-teman gitu ya. Sedangkan ada yang unipolar. Unipolar itu badan selnya dia keluar gitu ya. Nah, gitu seperti ini. Nah, ini dia jenis dari sel saraf sensorik, teman-teman. Jadi yang menerima rangsang, reseptor gitu ya. Kebanyakan begini bentuk sensoriknya. Terus multipolar, teman-teman, di mana badan selnya itu dia mengeluarkan dendrit-dendrit yang banyak gitu ya. Ini dia kebanyakan dari jenis motorik. Multipolar itu. Terus ada sel saraf piramidal. Piramidal itu dia bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi kecil badan selnya tetapi akarnya banyak-banyak. Jadi cabang-cabangnya banyak banget gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan gambar ini teman-teman berarti yang gambar di soal sama dengan bentuk unipolar kan ya atau sel saraf sensorik. Nah, sel saraf sensorik ini dia punya peran sebagai pusat untuk menjalarkan impuls dari reseptor teman-teman dari alat indera gitu kan ya menuju ke sistem saraf pusat, bisa otak, bisa sumsum tulang belakang. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B, berfungsi menjalankan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Gampang gitu ya. Oke, baik teman-teman. Nomor 13 kita lihat tentang tonsil katanya. Oke, baik. Di bawah ini pernyataan yang tepat terkait dengan tonsil atau bahasa kitanya yang terkenal adalah amandel, teman-teman. Oke, berbicara tonsil, berbicara amandel, bisa perhatikan sama teman-teman ada 3 jenis tonsil gitu ya di dalam tubuh kita. Nah, tonsil ini teman-teman merupakan organ yang termasuk ke dalam sistem pertahanan tubuh, teman-teman. Jadi dia dengan sistem peredaran getah bening, teman-teman, atau dengan sistem limpatik. Jadi tonsil itu memerankan penting dengan limpatik ini adalah terhadap pertahanan tubuh. Jadi membantu sel-sel leukosit teman-teman di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini ada 3 jenis. Satu ada yang disebut sebagai tonsil palatina gitu ya. Yang ini dia terletak di samping-samping teman-teman. Palatina itu kalau nampak depan, kalau nampak samping ini gitu ya. Terus ada tonsil yang disebut sebagai lingual. Ini dia ada di belakang lidah kita gitu ya. Ini dia nampak depan, nampak sampingnya.
Terus ada tonsil paringeal. Kalau paringeal itu dia di belakang lak-lakan. Jadi bahasa kitanya ini lak-lakan kan ya. Nah, di belakangnya. Ini kalau tampak depan begini ya. Kalau tampak samping seperti ini. Ini dia paringeal. Ada 3 jenis teman-teman. Nah, perannya teman-teman dia tadi sudah disebutkan bahwa sebagai pertahanan tubuh. Nah, ketika misalkan tonsil ini, amandel ini dia mengalami peradangan akibat infeksi bakteri ataupun virus, nah penyakitnya itu disebut sebagai tonsilitis. Kalau misalkan dia bisa disembuhkan, maka tidak ada proses pengangkatan. Tetapi kata dokter misalkan ini dia bengkak terus, makin besar, artinya tonsilitisnya akut. Maka biasanya seringkali dokter menyarankan harus terjadi proses pengangkatan atau yang disebut sebagai tonsilektomi gitu ya. Jadi pengangkatan tonsil gitu. Nah, individu yang melakukan tonsilektomi dia umumnya dia tidak mengalami perubahan signifikan terhadap tubuhnya. Artinya pertahanan tubuhnya tidak terlalu berubah secara signifikan gitu ya. Sebab masih ada sistem limpatik, sebab di dalam tubuhnya masih ada leukosit gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap pertahanan tubuh. Jadi yang tepat terkait tentang tonsil ini teman-teman adalah yang tepat ya, pernyataan yang tepat. Berarti jawabannya adalah yang B. Individu yang melakukan tonsilektomi tidak mengalami perubahan signifikan pada tubuhnya. Gitu ya. Berperan di dalam tempat pematangan limfosit? Tidak, ini mah timus. Oke, terdapat 2 jenis tonsil, ada 3. Tidak termasuk ke dalam organ pertahanan tubuh? Termasuk. Termasuk ke dalam penyusun sistem peredaran darah? Tidak. Gitu ya. Oke. Baik. Jadi jawabannya adalah yang B. 2 soal lagi teman-teman, tetap semangat. Nomor 14 kita perhatikan, ini dia mengenai suatu hormon. Kita lihat. Keren-keren ini soalnya ya. Bagus ya. Di bawah ini merupakan pernyataan terkait dari kerja hormon vasopresin. Vasopresin itu dia teman-teman nama lainnya adalah antidiuretik hormon ya. Oke, ini pernyataannya 1 2 3. Kita lihat pernyataan di atas yang tepat terkait hormon vasopresin. Oke, fungsi dari ADH ya. Ini sekresi ketika air di dalam darah meningkat, meningkatnya permeabilitas tubuh kolektifus, terus sekresi air akan lebih banyak diabsorpsi. Oke, baik, fungsinya ya. Berbicaranya vasopresin tadi sudah saya sebutkan nama lainnya adalah ADH teman-teman atau antidiuretik hormon. Dia itu hormon yang dihasilkan teman-teman ingat-ingat oleh hipofisis bagian posterior. Tentu dipengaruhi terlebih dahulu oleh hipotalamus gitu ya dengan rangsangan dehidrasi di dalam tubuh. Jadi saat seseorang dehidrasi maka hipotalamus akan menyuruh hipofisis bagian posterior untuk menghasilkan vasopresin atau ADH. Nah, ADH ini selanjutnya nanti dia akan berperan di dalam proses reabsorpsi fakultatif, teman-teman. Fakultatif itu maksudnya jika diperlukan saja ketika tubuh dalam keadaan dehidrasi, salah satu organ yang dikenainya adalah ginjal, gitu ya. Nah, ginjalnya di mana? Bisa di tubulus kolektifus, teman-teman. Juga bisa di daerah usus besar atau kolon. ADH mempengaruhi kolon juga bisa, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini dia rangsangannya. Ketika seseorang dehidrasi, teman-teman, kadar air dalam tubuh menurun gitu ya, khususnya dalam darah. Apa yang terjadi? Nanti hipotalamus menyuruh hipofisis bagian posterior, untuk menghasilkan ADH. ADH ini dia akan bekerja ke ginjal. Nanti ginjal di dalam tubulusnya dia akan menyerap air secara maksimal guna mempertahankan osmolaritas di dalam plasma darah. Kalau sudah seimbang lagi maka nanti akan dihambat pengeluaran ADH-nya gitu ya. Itu dia fungsinya. Jadi kalau misalkan apa yang terjadi ketika ADH dia menyerap air di ginjal secara maksimal, biasanya kan urin seseorang dia akan menjadi lebih sedikit atau lebih pekat gitu ya, sebab airnya diserap dimasukkan ke dalam pembuluh darah untuk meningkatkan osmolaritas plasma gitu ya. Jadi plasmanya itu seimbang kembali, kadar airnya di dalam darah normal lagi gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya jika kadar air di dalam pembuluh darah tinggi misalkan gitu ya, airnya terlalu banyak, maka ADH dia tidak akan disekresikan, maka ADH tidak akan terangsang di dalam proses pengeluarannya gitu ya. Akibatnya air yang direabsorpsi kan jadi sedikit, otomatis air yang dikeluarkan dalam urin dia menjadi lebih banyak, encer. Biasanya kondisi ketika dingin ya, atau hujan tuh begitu, suka pipis terus ya. Nah, begitu ya.
Jadi jawabannya peran dari ADH atau vasopresin itu adalah berperan di nomor 2 dan 3, teman-teman. 2 dan 3. Kenapa satu salah? Vasopresin disekresikan ketika kadar air dalam tubuh meningkat, harusnya turun gitu ya. Oke, sip. Yang terakhir teman-teman, Y nomor 15 ini tentang konsep saat sel saraf sedang ada impuls ya. Oke, baik. Seseorang pasien katanya yang dirawat di rumah sakit diberikan cairan infus yang diantaranya mengandung glukosa, natrium, dan kalium. Pemberian infus dapat menjaga proses fisiologis dalam tubuh. Oke, salah satunya adalah aktivitas neuron atau sel saraf. Apakah yang akan terjadi jika neuron di dalam keadaan istirahat? Katanya si neuron ini istirahat, lalu diberi asupan natrium dan impuls yang besar, apa yang akan terjadi? Baik, kita akan bahas. Teman-teman, perlu diketahui berbicaranya natrium, dia itu berperan di dalam penjalaran impuls teman-teman pada serabut neuron, khususnya di akson gitu kan ya, melalui pompa yang disebut sebagai pompa natrium dan kalium. Jadi adanya natrium teman-teman di dalam akson atau di dalam neuron mengindikasikan bahwa neuron dia sudah terkena impuls. Jadi ada impuls di situ kalau ada natrium ya. Nah, yang kedua, adanya ion natrium dan impuls yang besar akan memicu potensial aksi. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau ada natrium dengan impuls yang besar, memicu sel saraf itu untuk potensial aksi di mana sel saraf dia akan menyebabkan depolarisasi. Jadi mulai terangsang untuk mengalirkan impuls bahwa dirinya sudah terkena pesan, maka harus didepolarisasi, harus menjalankan impuls. Gitu ya. Nah, ini dia teman-teman, depolarisasi itu begini. Jadi saat seseorang dalam keadaan istirahat sel sarafnya, maka di dalam aksonnya itu dia dalam keadaan negatif. Jadi ion-ion di dalam akson itu negatif. Sedangkan di luar akson itu dia positif sebab banyak natrium di sini. Gitu ya. Nah, ketika seseorang diberi natrium yang banyak, impuls yang banyak, maka dia di dalam akson akibatnya terdepolarisasi. Maksudnya apa, Pak? Natrium dari luar masuk ke dalam akson. Masuknya natrium ke dalam akson, dia terjadi depolarisasi. Nah, depolarisasi ini akan menyebabkan menjalarnya impuls-impuls itu di seluruh badan akson gitu ya. Akibatnya yang tadinya negatif ini dia akan dijalari oleh depolarisasi ini. Dia akan positif juga. Nah, ini dia. Akan positif seluruhnya. Ini artinya bahwa akson sudah terdepolarisasi. Akson siap menjalarkan impuls ke dalam sel saraf yang lain, gitu ya. Nah, gitu. Kalau sudah beres impulsnya disampaikan ke sel saraf yang lain, maka akson dia akan negatif lagi. Jadi keseluruhannya akan negatif lagi. Negatifnya akson intinya berarti natrium sudah ada keluar gitu ya, sudah keluar dari tubuh akson itu dan dia menjalar ke akson yang berikutnya. Jadi semuanya akan dinegatifkan lagi. Kalau seluruhnya sudah negatif, maka akson atau sel saraf menuju ke proses yang disebut sebagai repolarisasi. Jadi kembali istirahat lagi. Gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah tarat B gitu ya. Jadi jika dalam keadaan istirahat diberi natrium dan asupan impuls yang besar, neuron akan merespon dengan cepat, terjadinya depolarisasi, selanjutnya memicu potensial aksi. Akibatnya impuls terus dijalarkan di badan akson lalu disebarkan ke neuron yang lain. Gitu teman-teman. Ya, jawabannya yang B. Oke, alhamdulillah sudah beres. Ini teman-teman adalah prediksi paten, mohon untuk dipelajari, soalnya juga hot gitu ya untuk dipelajari, seru banget ini yang kali ini kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Prediksi ini mohon dipelajari gitu ya, keluar nih di tahun ini teman-teman. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.